Shalom Bapak Ibu terkasih, ayat firman Tuhan yang akan saya bawakan yang berjudul kasih setia dan bukan korban bakaran. Dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dari ayat firman Tuhan yang barusan saya bacakan, jelas bahwa Tuhan menyukai kasih setia kita dan pengenalan akan Allah, bukan korban sembelihan dan korban-korban bakaran. Ayat firman Tuhan yang saya sampaikan ini saya bagi dalam 2 poin, yaitu kasih setia dan pengenalan akan Allah. Dalam firman Tuhan di atas, Nabi Hosea mengkritik kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ketika itu, yang hanya mementingkan ritual-ritual atau aturan-aturan semata, tapi mengabaikan kasih setia kepada Tuhan dan sesama. Kita tahu sendiri dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 dikisahkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang ketika itu ia ingin dicobai oleh seorang ahli Taurat, yaitu bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh seorang imam dan orang Lewi waktu melihat seseorang yang berjalan dari Yeriko menuju Yerusalem, di mana di perjalanan dia dirampok dan dipukuli oleh sekelompok orang. Dan ketika itu mereka hanya melihat dan meninggalkan begitu saja orang yang seharusnya ditolong, sehingga dapat disimpulkan tidak ada belas kasihan sama sekali. Sebagaimana saya sampaikan barusan, bahwa mereka hanya melakukan ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Bahwa mereka tahu dan paham betul apa yang harus mereka perbuat dengan melihat kondisi atau keadaan daripada orang tersebut. Tapi justru belas kasihan dan pertolongan muncul atau datang pada orang Samaria yang baik hati ketika itu. Ketika dia melihat seseorang yang mengalami kesulitan, di mana dia dirampok, dipukuli hingga hampir mati, dia begitu tergerak hati. Dia mendekati orang tersebut, meletakkan orang tersebut di atas keledainya, dan membawa ke satu tempat untuk orang itu dirawat, diberikan tempat yang istirahat yang layak, diobati untuk disembuhkan. Di sini jelas, begitu paradoks sikap yang diperlihatkan oleh imam dan ahli dan orang Lewi tersebut. Mereka tidak punya simpati bahkan empati sama sekali. Dalam fenomena sekarang ini, Tuhan juga menghendaki agar gereja-gereja Tuhan berempati pada lingkungan sekitar. Tidak hanya melihat juga kebutuhan-kebutuhan mereka. Tidak hanya tergerak hati untuk membantu untuk kebutuhan mereka. Tapi Tuhan menghendaki gereja Tuhan juga tergerak hati untuk orang lain atau orang sekitar diselamatkan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui, kita juga praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan rindu orang lain juga diselamatkan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya sendiri, tapi Tuhan mau agar seluruh umat manusia juga diselamatkan. Yang kedua, Tuhan mau agar kita mengenal Dia secara pribadi. Sebagaimana dikatakan dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tuhan mau agar kita ada hubungan pribadi dengan Dia setiap hari, mulai doa, pujian dan penyembahan.
secara pribadi. Sambil kita mengingat terus akan kebaikan-kebaikannya. Karena kita sadari, kita akui bahwa kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dia Allah yang pribadi. Masalah yang diizinkan Tuhan kepada kita semua, justru Tuhan mau agar kita mengandalkan Dia. Kita mengenal Dia secara pribadi. Karena kita sadari, perlu kita ketahui bahwa rancangan Tuhan bagi kita semua bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.